channel saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video simulasi, yaitu tentang kehamilan. Nah, bagaimana video itu? Cekidot! Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau hadir di tempat ini pada kesempatan ini. Nah, sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan kabar, bagaimana kabar teman-teman yang ada di sini, apakah baik? Oke, puji Tuhan ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa, yaitu tentang kehamilan. Nah, sebelum saya ke materi saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini tahu apa itu tentang kehamilan? Ya, benar. Kehamilan merupakan suatu bentuk alamiah reproduksi manusia. Nah, yaitu proses regenerasi yang diawali dengan pertemuan sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki yang membentuk suatu sel atau biasa disebut dengan embrio, di mana merupakan cikal bakal janin dan berkembang di dalam rahim sampai akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Kemudian bagaimana sih keadaan ideal untuk hamil? Nah, apakah teman-teman tahu ideal untuk hamil itu seperti apa? Ya, betul. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam 3 hal. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, yaitu kesiapan fisik, kemudian kesiapan mental atau emosi atau psikologis, kemudian kesiapan sosial ekonomi. Nah, kesiapan fisik itu ya seperti apa? Yaitu apabila seorang perempuan telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya. Nah, yaitu sekitar usia 20 tahun. Nah, kemudian kesiapan mental, emosi atau psikologi. Bila seorang perempuan dan pasangannya merasa telah ingin mempunyai anak dan merasa telah siap menjadi orang tua, termasuk mengasuh dan mendidik anaknya. Kemudian kesiapan sosial ekonomi. Nah, bila orang tua sudah siap memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti makan minum, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, dan kemudian kebutuhan pendidikan bagi anaknya. Meskipun orang remaja perempuan telah melampaui usia 20 tahun, tetapi jika ia dengan pasangannya belum mampu memenuhi kebutuhan sandang pangan dan tempat tinggal bagi keluarganya, maka ia belum dapat dikatakan siap untuk hamil dan melahirkan. Nah, kemudian apa sih yang terjadi jika kamu atau teman-teman yang ada di sini menikah atau hamil pada usia sangat muda? Apakah teman-teman di sini ada yang tahu? Nah, benar. Perempuan yang belum mencapai usia 20 tahun sedang berada di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik karena tubuhnya belum berkembang secara maksimal. Nah, maka perlu dipertimbangkan hambatan atau kerugiannya. Nah, yang pertama yaitu ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya, termaksud kontrol kehamilan. Nah, ini bisa berdampak pada meningkatnya berbagai resiko kehamilan. Nah, kemudian ibu muda pada waktu hamil sering mengalami ketidakteraturan tekanan darah yang dapat berdampak pada keracunan kehamilan serta kejang yang berakibat pada kematian. Nah, kemudian penelitian juga memperlihatkan bahwa kehamilan usia muda, yaitu di bawah dari 20 tahun, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, seringkali berkaitan dengan munculnya kanker rahim. Nah, ini erat berkaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim. Nah, kemudian bagaimana sih proses kehamilan? Nah, apakah sudah ada yang tahu teman-teman di sini bagaimana proses kehamilan? Ya, pada sesi ini kita akan pelajari proses kehamilan yang terjadi pada tubuh wanita tahap demi tahap, yaitu mulai dari ovulasi, kemudian konsepsi, hingga implantasi dalam rahim. Semua tahapan itu sungguh-sungguh luar biasa amazing atas kehendaknya. Nah, kita tidak dapat mengetahui secara pasti kapan terjadinya konsepsi atau pembuahan.
di mana pada saat itulah mulai terjadinya proses kehamilan. Karena sulit diketahui, maka untuk menghitung usia kehamilan, dokter dan profesi kesehatan lainnya berpatokan pada hari pertama haid terakhir atau yang biasa disebut HPHT. Nah, teman-teman di sini apakah sudah tahu cara menghitung HPHT? Ya, betul. Kemudian yang mudah diketahui diingat, walaupun sebenarnya HP itu dikira-kirakan 2 minggu lebih awal sebelum konsepsi terjadi. Nah, proses kehamilan dimulai saat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Nah, sebelum konsepsi terjadi, ada hal-hal yang terjadi pada tubuh wanita. Nah, yaitu yang pertama ovulasi. Nah, ovulasi ini terjadi ketika sel telur atau ovum keluar dari sarangnya, yaitu ovarium atau induk telur. Nah, ceritanya begini, di dalam ovarium terdapat kantung-kantung yang disebut folikel. Nah, yaitu yang berisi cairan dan sel telur. Nah, pada suatu ketika folikel ini menjadi matang, kemudian pecah, maka keluarlah sel telur yang ada di dalamnya tadi. Nah, kemudian ovulasi ini normalnya terjadi setiap bulan sesuai siklus menstruasi dan rata-rata terjadi sekitar 2 minggu sebelum periode atau siklus menstruasi berikutnya. Nah, kemudian kenaikan hormon. Setelah telur meninggalkan folikel berkembang menjadi sesuatu yang disebut corpus luteum. Nah, corpus luteum ini melepaskan hormon yang membantu menebalkan lapisan rahim untuk mempersiapkan ketika terjadinya proses kehamilan nantinya. Nah, kemudian telur berjalan ke tuba Fallopi. Nah, setelah telur dilepaskan, ia bergerak ke tuba Fallopi. Nah, sel telur tinggal di sana selama sekitar 24 jam menunggu sel sperma untuk membuahi. Nah, semua ini terjadi rata-rata sekitar 2 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir atau masa ini disebut juga dengan masa subur. Nah, telur memiliki hanya 12-24 jam, sedangkan sperma bisa bertahan selama sekitar 72 jam pada saluran reproduksi wanita. Nah, oleh karena itu disimpulkan bahwa masa subur wanita itu lamanya 4 hari, yakni hari ke-12 sampai 16 dihitung dari hari pertama menstruasi. Nah, kemudian jika sel telur tidak dibuahi, nah jika tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi sel telur, maka itu tidak terjadi proses kehamilan dan sel telur akan bergerak menuju rahim atau biasa yang disebut uterus, kemudian hancur. Nah, kadar hormon yang dihasilkan corpus luteum tadi kembali menjadi normal sehingga lapisan rahim yang menebal tadi menjadi luruh, dan itulah yang disebut dengan menstruasi atau haid yang biasa kepada teman-teman wanita alami ya. Nah, kemudian fertilisasi atau pembuahan. Nah, jika salah satu sperma masuk ke tuba Fallopi dan bertemu dengan sel telur yang telah menanti, maka terjadilah fertilasi atau disebut dengan pembuahan. Nah, proses kehamilan dimulai dari sini. Nah, sel telur akan mengubah dirinya sehingga tidak ada sperma lain bisa masuk atau membuahi. Nah, pada saat pembuahan, gen bayi dan jenis kelaminnya ditetapkan pada saat itu juga. Kemudian implantasi. Nah, telur yang telah dibuahi atau yang biasa disebut dengan zigot tetap dalam tuba Fallopi selama sekitar 3-4 hari. Nah, tetapi dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, zigot mulai membelah diri. Zigot yang sudah membelah disebut embrio. Sangat cepat menjadi banyak sel. Nah, embrio tersebut membelah ketika bergerak perlahan-lahan melalui tuba Fallopi menuju rahim. Nah, ketika sampai rahim, embrio akan menempel dan tertanam dalam dinding rahim yang sudah menebal atau lahan subur. Nah, inilah yang disebut dengan implantasi atau penanaman.
Nah, beberapa wanita mengalami spotting atau sedikit bercak pendarahan selama 1 atau 2 hari sekitar waktu implantasi. Nah, lapisan rahim semakin tebal dan leher rahim disegel atau plak lendir sampai bayi lahir. Nah, dalam minggu pertama, hormon yang disebut human chorionic gonadotropin atau HCG dapat ditemukan dalam darah. Nah, hormon ini dibuat oleh sel-sel yang akhirnya menjadi plasenta. Nah, hormon beta HCG inilah yang dideteksi pada tes PEG atau tes kehamilan. Nah, kemudian kapan waktu yang tepat melakukan tes kehamilan? Nah, human chorionic gonadotropin atau HCG adalah hormon kehamilan yang terdapat dalam darah dan dapat terdeteksi pada urin. Nah, hormon kehamilan ini ada bukan pada saat terjadinya pembuahan, melainkan diproduksi oleh sel-sel yang membentuk plasenta. Nah, oleh karena itu dibutuhkan waktu 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir untuk mendapatkan kadar HCG yang cukup tinggi sehingga dapat dideteksi dengan alat tes kehamilan. Nah, kemudian jadi waktu yang tepat melakukan tes PEG atau tes kehamilan yaitu paling cepat itu 3-4 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Nah, untuk selanjutnya tahap pengembangan kehamilan disebut trimester atau periode per 3 bulan. Nah, karena perubahan yang berbeda yang terjadi pada setiap tahap. Nah, begitulah proses kehamilan yang saya jelaskan. Nah, setiap perempuan atau laki-laki kalau bisa itu saran dari saya yaitu menikahlah ketika Anda sudah siap. Jangan menikah karena misalnya terjadi kecelakaan. Nah, karena menikah di usia muda atau di bawah umur 20 tahun itu resikonya sangat tinggi. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman yang ada di sini, mau perempuan atau laki-laki, menikahlah sesuai kesiapan kita untuk menjadi seorang suami istri atau menjadi calon ayah dan ibu untuk anak-anaknya nanti. Nah, bagi perempuan saya sarankan ketika ingin menikah nanti carilah suami siaga. Nah, kenapa demikian? Nanti saya akan bahas pada teman-teman khususnya perempuan, juga untuk para lelakinya. Nah, di sini saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman semua tahu apa itu suami siaga? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua suami siaga. Nah, suami siaga itu adalah kewaspadaan suami untuk menjaga kesehatan dan keselamatan istrinya yang sedang hamil sampai dengan persalinannya. Nah, suami siaga senantiasa siap memberikan yang terbaik untuk istri dan janinnya. Sebagai suami siaga, ia harus siap dan ikhlas untuk memeriksakan kehamilan istrinya dan ikut mempersiapkan persalinan dengan tenaga medis. Nah, kemudian bagaimana sih menjadi suami siap siaga? Nah, apakah teman-teman di sini tahu bagaimana cara menjadi suami siaga? Mungkin kepada teman-teman yang perempuan, laki-laki. Nah, tuh untuk menjadi suami siaga itu suami itu harus siap, yaitu harus siap secara mental, kemudian fisik atau material. Kemudian harus siap mengantar. Nah, suami itu harus siap mengantarkan istrinya ketika ia merasakan adanya tanda-tanda dan gejala persalinan. Bukannya nanti malah lari, tapi harus siap mengantar, harus tanggap untuk segera memeriksakan kehamilannya atau tanda-tanda ingin bersalin untuk istrinya. Carilah puskesmas terdekat atau bidan terdekat. Nah, kemudian harus siap menjaga. Nah, menjadi suami juga harus siap menjaga istri ketika menghadapi persalinan. Bukannya malah keluar,
bukannya malah menyuruh orang lain, karena sang istri itu membutuhkan seseorang yang mendukung persalinannya, nah yaitu oleh suami, orang yang sangat dicintainya. Nah begitu. Kemudian dengan demikian perlu diperkenalkan pandangan baru untuk memberdayakan kaum suami dengan mendasarkan pengertian, yaitu bahwa pertama suami itu memainkan peranan penting terutama dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi pasangannya. Nah yang kedua, suami sangat berkepentingan terhadap kesehatan reproduksi pasangannya. Nah, kemudian yang ketiga, saling pengertian serta adanya keseimbangan peranan antara kedua pasangan dapat membantu meningkatkan perilaku yang kondusif terhadap peningkatan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian yang keempat, pasangan yang selalu berkomunikasi tentang rencana keluarga maupun kesehatan reproduksi antara satu dengan yang lainnya akan mendapatkan keputusan yang lebih efektif dan lebih baik. Nah, ketika menjadi suami siaga itu, suami harus berpartisipasi, yaitu membantu mempertahankan dan meningkatkan kesehatan istri yang sedang hamil, kemudian merencanakan persalinan yang aman, kemudian menghindari keterlambatan dan pertolongan medis, dan membantu perawatan ibu dan bayi setelah persalinan. Nah, langkah-langkah menjadi suami siaga itu seperti apa sih? Nah, langkah-langkah menjadi suami siaga itu, yang pertama, suami harus menyediakan semua kebutuhan pasangan istri demi pertumbuhan janin dengan cara memberikan tambahan vitamin, penambahan darah, serta kalsium. Nah, suami juga mesti rajin mengontrol pola makan istri, yaitu menyediakan makanan ekstra berkualitas dan memberikan motivasi kepada istri untuk rajin mengkonsumsi makanan-makanan bergizi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yaitu suami harus memberikan kasih sayang dan perhatian serta berperan dalam turut menjaga kesehatan kejiwaan istri agar tetap stabil, tenang, dan bahagia. Nah, memberikan perhatian penuh kepada istri, misalnya mendiskusikan perkembangan yang terjadi pekan demi pekan, bersama-sama mencari informasi mengenai kehamilan dan pendidikan anak, kemudian menemani istri ke dokter atau rumah sakit untuk memeriksa kehamilan setiap bulan, kemudian mendiskusikan rencana-rencana ke depan bagi calon bayi, hingga menyempatkan diri secara rutin untuk mengelus-mengelus perut istrinya sambil mengucapkan kalimat kasih sayang. Nah, yang ketiga yaitu suami memberikan hak istimewa kepada istri selama hamil, yaitu seperti mengambil sebagian dari tugas istri bila Anda tidak memiliki seseorang pembantu, misalnya dengan mencuci pakaian, mencuci piring, kemudian menyetrika baju atau menyapu. Kemudian yang keempat yaitu suami mengajak istri untuk mendengarkan irama musik klasik, karena suara-suara lembut yang mengasah rasa keindahan bisa merangsang pertumbuhan otak dan kecerdasan anak. Nah, yang kelima yaitu suami ikut terlibat dalam mempersiapkan saat-saat kelahiran janin. Nah, misalnya menyediakan biaya persalinan, kemudian kebutuhan hidup calon bayi dan hingga ibunya. Kemudian yang keenam, suami harus membantu kesiapan dan kekuatan mental istri untuk melahirkan. Nah, suami harus memberikan perhatian, kemudian dorongan serta motivasi kepada istri menghadapi masa sulit ini. Nah, beberapa cara bisa ditempuh yaitu seperti mengikuti istri ke dalam kelas pelatihan prenatal atau pendidikan pra kelahiran yang diselenggarakan di rumah sakit hingga turut menemani proses kelahiran itu sendiri. Nah, yang ketujuh yaitu suami ikut hadir saat proses kelahiran. Nah, karena kehadiran suami, meski sekedar menemani, memegang tangan dan membisikkan kata-kata penghibur, akan memberikan dorongan yang menambah kekuatan mental ekstra bagi istri. Nah, untuk para wanita yang nantinya yang akan menikah, untuk para kita wanita, nah carilah suami-suami yang benar-benar kita lihat dia bisa menjadi suami siaga. Kemudian saran saya, menikahlah sesuai umur dan kesiapan mental kita untuk menjadi pasangan suami istri, dan janganlah menikah di usia terlalu muda, karena di usia terlalu muda itu tidak baik untuk kehamilan yang usianya masih terlalu muda. Nah,
Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kehamilan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.